Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar LPL. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan membuat dan mengedit template SB Admin agar menu-menunya sesuai dengan keinginan dari kita ya. Nah, karena materi ini masih berhubungan dengan PHP, maka seperti biasa kita aktifkan terlebih dahulu sampai ke kontrol panelnya. Kemudian yang kedua, kita buat dulu folder di htdoc untuk menyimpan file-file yang akan kita buat nantinya. Nah, ini foldernya bernama aplikasi kasir. Nah, di dalamnya ada folder apps dan folder config. Nah, jadi kita siapkan dulu seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, nah bagi yang belum punya SB Admin, kita download dulu SB Admin-nya aja. Nah, kita gunakan yang SB Admin 1. Ini dia. Seperti ini, langsung kalian pre-download. Jadi langsung lagi di sini ya. Nah, ini dia filenya. Kemudian kita pindahkan file ini ke folder yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan ke dalam folder sendiri atau ke dalam aplikasi kasir, kita ekstrak dulu. Nah, jadi di sini akan muncul sebuah folder baru. Nah, di sini ya. Nah, ini yang akan kita perlukan hanya beberapa aja, yaitu index, kemudian JS, CSS, dan aset. Nah, ini indexnya. Nah, jadi tampilan standarnya adalah seperti ini. Layout, page, dan akan kita rubah menjadi seperti ini. Seperti ini. Jadi ada Belanda, master data, transaksi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Pertama yang akan kita ambil dulu ini, yaitu indeks pertama ya. Kita ambil, ini kita cut atau kalian salin agar file aslinya ada di sini. Kita salin aja. Kita pindahkan ke dalam folder apps. Nah, di sini ada front end dan panel admin. Sementara kita ini kita hilangkan dulu. Nah, kita paste di sini, yaitu index HTML. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan yaitu CSS ini dan JS. Nah, ini kita pindahkan ke dalam folder config. Untuk aset ini tidak kita perlukan, jadi hanya itu yang kita perlukan, yaitu pertama CSS dan JS, dan yang kedua indeksnya. Nah, jadi nanti sekarang ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita pindahkan dulu ini ke tempat lain.
misalnya kita simpan di data master ya. Nah, di sini misalnya kita buat folder baru. Nah, di sini sebetulnya saya sudah punya nih. Ini ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan tutorial kita. Pertama, kita buka aplikasi Sublime. Nah, kemudian kita open folder kita yang tadi, yaitu di htdoc aplikasi kasir. Nah, kita buka indeksnya. Nah, ini indeksnya masih dalam extension HTML, jadi karena kita akan menggunakan PHP, maka kita rubah dulu HTML-nya menjadi PHP dengan cara rename seperti ini. Kemudian kita rubah menjadi PHP. Nah, itu. Jadi ini adalah indeksnya. Kalau kita jalankan, kita ke localhost. Nama foldernya lupa lagi. Aplikasi kasir. Nah, ini kita masuk ke apps. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini terjadi karena CSS-nya belum kita hubungkan ya, karena tadi CSS-nya kita pindahkan ke dalam folder config. Nah, ke sini. Nah, pertama, agar tampilannya tidak seperti ini, jadi kita hubungkan dulu antara indeks ini dengan CSS yang ada di folder config. Kita lihat di bagian atas. Nah, di bagian head, cari CSS. Nah, ini. Nah, ini. Link href, nah dia ke folder CSS. Sedangkan folder CSS-nya sudah ada, sudah kita pindahkan ke folder config. Nah, kita tambahkan aja. Config. Nah, ini. CSS styles. Nah, kita save, kemudian kita refresh. Nah, belum bentar. Oh ya. Indeksnya ada di folder apps. Jadi ini harus keluar dulu dari folder apps, kemudian masuk ke folder config. Jadi caranya titik-titik garis miring. Nah, ini artinya keluar dulu dari folder apps. Kita save lagi. Kemudian refresh. Nah, ini ya. Seperti ini tampilannya. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah tampilan seperti ini. Yang pertama yang akan kita rubah adalah menu-menu yang ada di samping sebelah kiri dari halaman dashboard SB Admin ini. Caranya cukup mudah ini sebetulnya kalau kita lihat aja, seperti misalnya ini. Ini Star Bootstrap akan kita ganti menjadi panel admin. Maka caranya kita masuk ke bagian indeks ya, yang tadi. Nah, kita lihat tulisan yang, nah, ini Star Bootstrap. Kita rubah misalnya menjadi panel admin. Nah, gini. Save. Kita lihat sekarang ini, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Kita cari
menu-menunya akan kita rubah, kemudian kita edit dan kita ketikkan menu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita hilangkan dulu ini search for dan gambar orang ini. Nah, jadi agar tampilannya polos. Nah, ini search for ini kita lihat aja, ini ada sebuah form, ada search for, kemudian di sini ada drop down menu, ada setting, activity log dan logout. Nah, kita cari form yang ada search for-nya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kita ketemu yang ada tulisan setting, activity log dan logout. Ini sesuai dengan ini ya, setting, activity log dan logout. Nah, karena ini tidak akan kita pakai, maka ini kita hapus. Nah, ini awalnya adalah dari sini ya. Nah, setting, activity log dan logout. Jadi dari mulai list awalnya yang menggunakan unordered list. Nah, di sini sampai kita lihat nih ada garis bawah, berakhirnya di sebelah mana. Nah, ini akhirnya sebelah sini yang ada slash ul. Kita hapus saja ini bagian ini, kita hapus, kemudian kita save lagi, kita refresh, lihat bagian sebelah sini, refresh, nah hilang ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang yang search for ini, cari aja sebuah form di sini. Nah, ini dia search for, ini formnya. Kenapa ini kita tahu sebuah form? Karena ini bisa diinput, jadi melakukan pencarian data. Dengan pasti kalau dalam HTML melakukan pencarian data itu menggunakan form ya. Jadi kita hapus saja formnya nih, kemudian kita hapus seperti biasa. Tadi kita ini navbarnya juga ini, kita hapus saja, kita save, kita refresh. Nah, ini sudah hilang ya. Nah, sekarang setelah kita edit CSS-nya, kemudian nah di sini kan ada ini ya, untuk meminimize atau melebarkan halaman utamanya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah fungsi dari Java. Nah, sedangkan Java di SBadmin ini letaknya ada di bawah, sebelah bawah. Nah, kita lihat. Nah, sedangkan pada folder ini Java-nya ada di folder JS yang ada di config. Seperti CSS tadi kita rubah dulu. Nah, tadi kan kalau CSS seperti ini. Nah, sedangkan untuk Java-nya kita pindahkan aja ke bagian paling bawah. Nah, kita cari script src. Nah, ini ya. Kalau ini kan ke web ya, jadi mau tidak mau kita harus menghubungkan SBadmin ini dengan web ya. Jadi komputer kita harus terkoneksi ke internet. Nah, untuk script Java yang ada di sininya sendiri ada di sini nih. Nah, kita tambahkan seperti CSS tadi, titik-titik, kemudian masuk ke folder config, smiling. Nah, gini. Set. Kita coba. Nah, ini kan nggak bisa ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, sudah bisa. Sampai sini sepertinya masih gampang ya. Jadi sesuai untuk merubah-rubah menunya sesuai dengan teks yang akan kita rubah. Nah, kemudian sebelah sininya call-nya tidak kita butuhkan, jadi tidak ada call di sini. Cari aja call. Di sini kita cari call. Nah, ini ya call. Nah, kita hapus.
Kemudian untuk dashboardnya di sini dirubah menjadi beranda. Nah, dashboard interface tidak kita butuhkan juga, add-on tidak kita butuhkan juga untuk interface, dan add-on kita hapus, sedangkan dashboard menjadi beranda. Nah, ini dashboardnya. Setelah tadi core, kemudian dashboard jadi beranda. Kemudian interface, kita cari interface. Nah, ini interface kita hapus, dan satu lagi add-on. Nah, ini dia, ada di baris 76. Kita hapus, kita save, refresh. Nah, kemudian di sini kita juga tidak membutuhkan, ya kita butuh semuanya, ini sudah ya. Yang tidak kita butuhkan adalah ini, tabel ini. Ini kita hilangkan ya, mulai dari area chart example sampai ke tabel ini. Nah, untuk menghilangkannya caranya seperti tadi juga, kita cari bagian yang ada area chart example-nya dan data table example. Kita cari area chart example ini untuk di sebelah kanan ini. Jadi yang putih ini adanya adalah di bagian main ya. Ini adalah di bagian main. Jadi untuk mencarinya kita tidak perlu cari ini dulu, kita cari bagian main. Nah, ini dia. Ini bagian main. Dari baris 94 sampai ke baris, nah yang jelas ini tabel yang akan kita hapus. Nah, sampai ke 647. Tetapi di bagian main ini ada yang akan kita pertahankan, yaitu bagian ini, dashboard primary card sampai danger card. Nah, ini tidak akan kita hapus, ya, tapi akan kita pindahkan ke file yang lain. Nah, jadi ini kita pindahkan dulu bagian ini. Kita lihat di bagian main tadi, di bagian paling atas. Nah, ini ya. Nah, ini dashboard. Primary card sampai danger card. Berarti dari baris ini ya, 95 sampai ke, nah ini danger card ini. Nah, ini ya, kemudian ini div-nya. Ini div untuk danger card ini. Nah, kemudian ini slash div untuk class row. Nah, ini berarti row-nya juga harus di bawah ya. Berarti, nah ini mulai dari div class row yang ini mulai ke area chart example. Jadi ini sampai ke bawah tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan ini ya, 137. Nah, dari div ini, nah ini akan kita pindahkan dulu sampai ke 137. Nah, sampai balik ke 137 ini kita cut. Kemudian kita pindahkan ke sebuah file baru yang ada di apps. Nah, kita buat dulu file barunya, tekan kanan apps, new file, kemudian kita save as dulu. Nah, ini kita beri nama beranda.php. Nah, kita paste di sini seperti ini. Jadi untuk di kelas kontainernya kita tambahkan di sini ya.
refresh untuk kelas kontainernya. Nah, kita save dulu. Ini juga kita save. Jadi kalau ini kita refresh bagian indeksnya, maka ininya telah hilang. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita hapus bagian area sampai tabelnya. Nah, ini gampang, jadi tinggal kita hapus sisanya yang ada di main. Ingat, mainnya jangan dihapus, yang kita hapus hanya yang ada di dalam mainnya. Nah, ini sampai ke baris 604. Ingat, slash mainnya jangan dihapus. Kita hapus, kita save. Nah, ini ya. Kemudian kita refresh. Nah, jadi sekarang bagian mainnya sudah kosong. Nah, tinggal nanti kita panggil untuk di bagian mainnya ini file-file yang akan kita buat, yang nantinya akan kita buat. Nah, contohnya ini seperti Belanda, kemudian file-file yang nantinya sesuai dengan menu-menu yang ada di sini. Jadi contohnya seperti yang ini ya, jadi master data, produk, misalnya. Nah, ini kan petugas, ini pelanggan, seperti itu. Nah, sekarang fokus kita adalah merubah dulu menu-menu ini agar sesuai seperti ini. Nah, pertama kita rubah layoutnya. Nah, di sini ada layout, di dalamnya ada submenu lagi. Nah, yang kita inginkan di dalam layout ini submenunya ada 3, seperti ini. Ada produk, petugas, dan pelanggan. Jadi di sini juga kita tambahkan 1 submenu. Nah, caranya kita masuk ke bagian layout. Nah, ini main kita tinggalkan dulu ya. Kita kembali ke atas. Kita kembali ke atas ke bagian layout. Nah, ini ya. Ini layout ada di baris 36. Kemudian untuk submenunya, nah, ada di bagian 6 ini. Layout ini dari A sampai /A. Kemudian untuk submenunya ada di bagian div ini ya, yang punya ID collapse layout. Lihat di sini ada target, itu targetnya ke collapse layout. Jadi layout ini ketika kita klik, dia nyari ke target yang bernama ini, yang mempunyai ID ini ya, ID itu yang ada di bawahnya. Nah, berarti ketika klik layout maka akan keluar static dan light. Nah, ini kita rubah dulu. Untuk statiknya, bentar. Untuk layoutnya kita rubah menjadi master data. Sedangkan untuk submenu yang ada di dalamnya sesuai dengan tadi contoh, ada produk, petugas, dan pelanggan. Nah, ini kita ganti menjadi produk, yang lain menjadi petugas, dan satu lagi pelanggan kita copy paste dari salah satu yang ada di sini. Nah, kita copy paste saja yang ini, copy paste di bawahnya. Kita ganti menjadi pelanggan. Ya, kita save, kemudian kita coba kita refresh. Nah, ini ya, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di master data. Nah, di dalamnya ada ini belum.
kalau kita klik ini not found ya, karena di sini dia nyari ke, nah ini, sedangkan file ini tidak ada ya, kita pindahkan atau kita hapus, tidak kita pakai. Nah selanjutnya untuk yang menu selanjutnya itu yang ini page. Nah ini sedikit lebih tricky daripada master data, karena di sini dari page ini ada page authentic, dan di dalam authentic ada submenu lagi. Nah, gini. Nah caranya juga sama sebetulnya agar tampilannya jadi, nah transaksi ya, penjualan, caranya sama. Kita lihat dulu bagian page, kita rubah dulu menjadi transaksi. Nah ini kemudian kita lihat, nah ini menu targetnya, dia targetnya ke collapse page. Kalau yang tadi kan collapse layout. Nah tapi karena di collapse page ini submenu, ada submenu, di dalam submenu ya ini ya authentic, kemudian ada login, register, ada error dan sebagainya. Nah ini tidak kita butuhkan. Jadi untuk bagian untuk transaksi ini kan bagian transaksinya A ya, sampai spesial, sedangkan submenu dan submenu yang ada di dalamnya di bagian ini di collapse ya, ini ya, dari di baris 51 sampai ke baris 76. Nah ini kita hapus saja, ini kita hapus, ini hapus. Nah untuk submenu yang ada di dalam transaksinya kita copy aja bagian ini yang produk ini, kita copy pastekan di bagian bawah yang transaksi yang tadi kita hapus. Nah, sedangkan di sini submenu yang ada di dalam transaksinya hanya kita butuhkan satu saja, atau kita jadi dua aja ya. Nah ini yang salah satunya kita hapus, misalnya ini pelanggan, kita hapus, kita ganti menjadi yang atas menjadi penjualan, yang bawah menjadi pembelian. Ini belum selesai, jadi ada lagi yang harus kita rubah. Ini kalau tidak kita rubah, ini akan terjadi seperti ini. Jadi kita refresh, nah ini memang menjadi transaksi tapi tidak bisa kita klik. Nah ini akan muncul sebenarnya kalau kita klik master data. Nah ini terjadi karena tadi seperti yang saya jelaskan di bagian yang master data ini kan dia targetnya ke collapse layout ya. Maka yang menjadi target adalah yang ID-nya collapse layout. Sedangkan yang transaksi targetnya adalah collapse page. Sedangkan tadi kita copy paste ini submenunya dari yang collapse layout. Nah, makanya ini hanya akan ikut ketika kita klik master data. Nah, akan muncul ini master data, diklik maka yang muncul ini produk, petugas pelanggan, dan penjualan dan pembelian. Nah, supaya munculnya oleh transaksi ini maka ID-nya kita rubah menjadi collapse page. Ya, kita copy aja dari sini agar tidak ada kesalahan penulisan. Nah, layoutnya kita ganti, nah, seperti ini, jadi collapse page. Nah, kita coba sekarang refresh master data. Nah tidak muncul lagi ya transaksi, kemudian baru transaksi. Nah seperti itu. Yang lainnya chart dan tables, di sini kan hanya laporan penjualan dan logout. Kita tinggal cari aja yang chart jadi laporan penjualan dan yang tables menjadi
menjadi logout. Nah, itu aja caranya. Nah, ini ya. Ini yang cat menjadi laporan penjualan, atau kita rubah saja menjadi laporan transaksi, karena di sini transaksinya bukan hanya penjualan tapi ada juga pembelian. Ini ya, transaksi, kemudian yang table kita rubah menjadi logout. Jangan lupa untuk harep-harepnya kita ganti dulu menjadi tanda pagar, karena ini tidak akan kita gunakan ya. Cat HTML, table HTML, kemudian ini kita ganti dengan tanda pagar semua. Sepertinya sudah semua, kita save dulu, kita refresh. Nah, transaksi master data, nah ini belum bisa kita klik, tadi juga sama. Nah, jadi semuanya kita ganti linknya ke tanda pagar. Nah, jadi untuk materi merubah menu-menu yang ada di SP admin agar sesuai dengan keinginan kita, sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya agar menu-menu ini dan submenu yang ada di dalamnya menjadi aktif. Jadi contohnya seperti ini ya, master data produk. Nah, gitu. Jadi sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.